Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. In this change, I would like to explain about our material ya, analysis SKL, KI, KD. Okay, I will give you some explanation about the analysis of SKL, KI, KD before we really ready to analyze some KI and KD, especially in the level of madrasah ya, MI, MTS, MA. So I would like you to learn more about this SKL, KI, KD. So if next week I ask you to make some what we call analysis ya, so you have been mastered of it ya. Jadi kita akan belajar dulu tentang analisis dokumen SKL, KI, KD sebelum nanti minggu depan mungkin saya akan meminta teman-teman semua untuk melakukan analisis betulan ya tentang SKL, KI, KD di setiap jenjang di madrasah. Saya cari ini beberapa materi yang berkaitan yang dari madrasah, ternyata tidak ada. Ini saya dapatkan untuk yang sekolah kejuruan, tapi isinya sama, same. In the PPT PowerPoint ya, I use Indonesian explanation, but maybe I will mix ya. The explanation I will mix using English and also bahasa ya, Indonesian language ya. The first tujuan pembelajarannya, the first memahami SKL ya yang jelas. 2 menganalisis dimensi kognitif KD dari KI 3, kemudian menganalisis kesesuaian dimensi kognitif. Ya, pada intinya kita akan mengetahui hubungan SKL, KI, dan KD dan bagaimana cara kita menganalisisnya. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu SKL. Ya, standar kompetensi lulusan. Kemarin sudah secara singkat sudah dijelaskan ya tentang SKL. Yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. Jadi seperti kalau di kampus ya capaian prodi begitu ya. Capaian prodinya itu apa ketika misalkan prodi PAI, ketika nanti sudah lulus jadi sarjana PAI, itu kira-kira keterampilan atau kualifikasi apa sih yang perlu kalian kuasai begitu ya. Nah, yang dikuasai ini tidak hanya dari segi sikap saja, tapi juga pengetahuan dan juga keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian SKL merupakan acuan utama dalam mengembangkan kompetensi inti KI. Selanjutnya kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar KD. Ya, kalau dulu itu ada SKL, kemudian ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kemudian nanti dijabarkan lagi ke dalam indikator ya. Kemudian indikator itu nanti juga dispesifikasikan lagi. Kalau yang sekarang menggunakan istilah KI dan juga KD. Sebetulnya sama. Kalau dalam lembaga pendidikan itu juga visi. Setelah visi itu membutuhkan misi ya. Nanti realisasi untuk mencapai visi itu seperti apa. Dari misi ini juga kita kita juga menjabarkan lagi untuk merealisasikan misi. Itu juga kita memerlukan program-program kerja apa yang kira-kira bisa mencapai misi itu. Sama ya. Jadi karena kan kita tidak mungkin dari dasar
Kalau misalkan bentuknya segitiga begitu ya, dari dasar kita langsung ke puncak itu kan rasanya susah sekali, dan mungkin juga kita tidak tahu prosesnya bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke puncak. Tapi kalau kita menggunakan penjenjangan seperti ini akan relatif lebih mudah begitu ya, termasuk dalam pembelajaran. Kalau SKL ini kan misalkan ini target yang dimiliki oleh sekolah. Nah, tapi kan sekolah itu tidak setiap jenjang siswanya itu kan tidak diajar oleh satu orang, tidak hanya oleh Pak Kepala sekolahnya saja ya. Setiap guru, maka setiap guru pun berarti kan punya cara supaya bisa mencapai SKL itu. Ya. Nah, cara ini juga selain disesuaikan dengan banyaknya guru, itu juga disesuaikan dengan mata pelajarannya itu apa begitu ya. Jadi ini ibarat saja bahwa kenapa sih perlu ada SKL, KI, KD begitu. Kenapa tidak cukup hanya ada SKL saja begitu ya. Karena itu tadi, kalau misalkan dari dasar kita langsung ke puncak-puncak yang misal bentuknya segitiga, itu rasanya akan terlalu sulit. Tapi kalau ada kita buat penjenjangan seperti anak tangga begitu ya, itu akan relatif lebih mudah dan lebih mudah untuk dipahami juga. Ini skema hubungan SKL, KI, KD dan penilaian hasil belajar. Jadi pada pada dasarnya SKL ini kemudian dijabarkan kepada KI, dan juga KI ini disesuaikan dengan ruang lingkup pembelajarannya itu apa. Ya, baru kemudian ini menjadi KD. KD kemudian dijabarkan menjadi materi pembelajaran. Materi pembelajaran inilah yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran ini kemudian membutuhkan evaluasi, penilaian-penilaian yang ini kemudian membentuk hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini nanti juga digunakan juga sebagai analisis SKL. Maksudnya, apakah dengan hasil belajar siswa yang seperti itu sudah mencapai SKL SKL yang memang disyaratkan oleh lembaga pendidikan tersebut begitu ya. Nah, hasil belajar ini jangan hanya dilihat dari aspek kognitif saja, tapi juga sikap dan juga keterampilan. Karena ada 3 aspek itu juga ya. Kemudian pemahaman kompetensi. Nah, kita masuk ke KI. Kalau tadi sudah SKL, maka sekarang KI. Ya, yang pertama, tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat program pendidikan. Mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau satuan program pendidikan dalam mencapai SKL. Jadi KI ini juga berfungsi bagaimana sih kemudian kalau cakupannya itu spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan begitu ya. Maka misalkan kalau misalkan menggunakan kurikulum 2013 yang berbasis tematik ya, maka ini akan membantu dalam menentukan tema-tema pembelajaran apa saja yang bisa digabung atau diintegrasikan dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita bicara KI, SKL, KI, KD begitu ya, kita juga tidak lepas dari pemahaman taksonomi. Kenapa? Yang pertama, bahwa taksonomi dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, KI, KD, SKL itu juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Nah, jenjang pendidikan peserta didik itu juga kita pahami atau kita harus paham juga tentang taksonomi pembagian ya, atau kategori ranah kemampuan ya, yang kemarin saya katakan bahwa di jenjang MI itu pencapaiannya itu beda dengan yang di MTS dan juga MA. Dari mana kita tahu? Ya, kita harus memahami juga pemahaman tentang ilmu taksonomi ini ya, mana yang kemudian kategori ranah kemampuan untuk MI, mana yang untuk MTS, dan mana yang untuk MA
Ya, kemudian yang kedua, hasil belajar untuk pencapaian kompetensi lulusan KI dan KD juga dirumuskan dalam taksonomi meliputi ranah atau dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Iya, ini betul. Kemudian yang kedua, pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pada pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek perilaku dan terdapat pada tujuan pembelajaran. Pada intinya taksonomi ini kan misalkan anak sekolah dasar atau MI ya. MI itu juga kalau misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu juga pemikirannya sudah mulai konkret tapi belum maksimal ya. Nanti kelas 4, 5, 6 itu juga nanti beda lagi. Jadi dua jenjang yang berbeda kalau dalam di MI sendiri ya. 1 2 3 4 5 6 ini nanti ranahnya itu juga berbeda juga. Kemudian klasifikasi perilaku hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl, dikelompokkan menjadi 1 sikap, yaitu perilaku, emosi, dan perasaan dalam bersikap dan merasa. 2 pengetahuan, yaitu kapabilitas intelektual dalam bentuk pengetahuan atau berpikir. Dan yang ketiga keterampilan, yaitu keterampilan manual atau motorik dalam bentuk melakukan. Oke, ini yang pertama, ranah sikap. Ranah sikap ya, ini kan kombinasi reaksi afektif, konatif, dan kognitif. Ya, ini setidaknya ada 5 jenjang. Yang pertama, sikap ya, menerima, kemudian menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Penjabarannya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama menerima, accepting ya. Menerima nilai, yaitu kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Ya, menerima dulu. Belum misalkan anak-anak kelas 1 ya. Ini kan kalau tingkatannya yang paling rendah kan itu. Anak kelas 1, 2, 3. Kelas 1 misalkan menerima dulu. Ya, nanti kelas 2 baru menanggapi. Mereka mulai bisa memberikan respon, ya, kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Misalkan kelas 1 sudah mulai diperkenalkan bahwa ini yang baik, ini yang buruk begitu ya. Nanti kelas 2 sudah mulai ditanya misalkan dengan sikap yang seperti ini, kira-kira ini baik atau buruk begitu ya. Bagaimana cara kita menanggapi. Kemudian menghargai, menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, dan komitmen terhadap nilai tersebut. Ini sudah kelas atas ya, sudah mulai ke kelas atas. Kemudian menghayati, memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya. Dan mengamalkan ini juga jenjangnya sudah tinggi juga ya kalau mengamalkan. Berarti kan memang sudah bisa menerima, sudah bisa menanggapi ya bahwa oh nilai ini baik. Kemudian dia sudah mulai menyukai nilai itu dengan sering melakukan sampai menghayati bahwa oh iya bahwa ini sesuatu yang memang perlu kita lakukan, baru kemudian dia mampu mengamalkannya secara terus menerus. Jadi proses kita bisa mengimplementasikan sesuatu atau pembentukan karakter dalam diri kita itu memang tidak kemudian ujuk-ujuk atau tiba-tiba itu langsung terbentuk, tapi butuh proses, dan proses ini memerlukan waktu yang memang cukup panjang ya. Itulah kenapa sekolah itu kan sebetulnya ini dari kita sekolah dasar, menengah ke atas ini prosesnya ini sampai misal 5 ini. Dari mulai menerima sampai mengamalkan. Jadi panjang ya, ada berapa tahun? 6, 3, 3. Ada 12 ya. Ada 12 tahun untuk bisa kita mengamalkan sebuah nilai yang kita dapatkan di sekolah. Kemudian ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan ini kalau dalam dimensi kognitif ya, ini yang sebelah kiri,
Ini ada mengingat, C1, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Ini tingkat-tingkatan dalam dimensi kognitif. Ya, kemudian dalam dimensi pengetahuan, ini kalau mengingat ini masuk ke dalam dimensi faktual. Kalau memahami itu konseptual, kalau menerapkan itu prosedural, dan menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi itu sudah masuk ke metakognitif. Dimensi proses kognitif, ya tadi mengingat kembali pengetahuan dari memorinya. Jadi ini tingkatan dari yang terendah sampai yang teratas, C6. Ya, kalau perguruan tinggi ya Pak harus landasannya atau poinnya itu paling enggak C5, C6 ya. Ya paling rendah C4 lah, menganalisis. Ini dimensi pengetahuan, ada pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Ya, pengetahuan konseptual, kalau faktual itu ya kita tahu secara teorinya lah. Pengetahuan konseptual yang lebih kompleks, berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang keempat, metakognitif, pengetahuan tentang kognisi, ya tingkatan atas dasar suatu pemahaman, ya meliputi kesadaran berpikir dan penetapan keputusan tentang sesuatu. Ini hubungan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan sebetulnya di atas sudah terbaca ya. Seperti tadi, mengingat itu faktual, memahami itu konseptual, dan ini masuk ke lower order thinking skills, LOTS ya. LOTS. Nah, kemudian kalau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, ini masuknya ke higher order thinking skills. Nah, ini kalau di perguruan tinggi itu harus menggunakan higher order thinking skills. Ya, HOTS. Jadi dari mulai cara berpikirnya, kemudian soal-soal yang diberikan dalam ujian dan lain sebagainya itu harus menggunakan ini, HOTS ini. Ya, di higher order thinking skills. Jadi tidak hanya kemudian menjelaskan definisi dari ini apa, kemudian pandangannya, misalkan pandangannya tentang Bloom terkait dengan taksonomi itu seperti apa, itu tidak seperti itu. Tapi kita sudah mulai bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa mampu menganalisis sebetulnya KI dan KD ini itu sesuai tidak dengan jenjang siswanya ya, atau lain sebagainya, sudah mulai bisa menilai atau bahkan menawarkan solusi atas sebuah persoalan. Itu kalau di perguruan tinggi. Kemudian ranah sikap ya.